Halo guys, kembali lagi di Cerita Anime, channel yang membahas seputar dunia anime dan lainnya. Di video kali ini, Cerita Anime akan melanjutkan rangkuman alur cerita Tokyo Revenger episode ketiga, di mana di episode sebelumnya kita memperlihatkan Mikey dan geng Toman mengadakan pertemuan. Di pertemuan tersebut membahas tentang tawuran melawan geng Mobius. Tawuran antara Toman dan Mobius akan dilakukan di tanggal 3 Agustus di Festival Musashi, yang dimana tanggal 3 Agustus adalah kematian dari Draken. Apakah Takemichi bisa menyelamatkan Draken? Well, sebelum melanjutkan ke pembahasan alur ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya guys. Oke, kita lanjutkan ke alur ceritanya. Let's go. Diperlihatkan Takemichi dan Naoto sedang menyelidiki tentang ketua Mobius yaitu Osanai, dan rumor tentang Mikey dan Draken berseteru adalah palsu. Di tengah-tengah percakapan antara Takemichi dan Naoto, ada seseorang yang izin mau lewat, dan mereka pun tidak menghiraukan pria itu. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil nama Osanai. Takemichi dan Naoto pun kaget. Ternyata pria yang tadi lewat adalah Osanai. Mereka berdua pun ingin mendengarkan langsung penjelasan dari Osanai sendiri. Naoto pun bertanya kepada Osanai, apakah di 12 tahun lalu Osanai sebagai ketua geng motor Mobius dan pernah melawan geng Toman. Mendengar itu, Osanai pun hanya terdiam dan merasakan ketakutan. Osanai berkata bahwa Mobius memang berseteru melawan Toman, tapi Osanai bukan yang membunuhnya. Osanai juga berkata itu hanya pemicu awal. Semua adalah tipu muslihat dari seseorang. Osanai pun akhirnya meninggalkan Takemichi dan Naoto karena Osanai sendiri tidak ingin lagi terlibat dari masalah ini. Sepulang dari pertemuan dengan Osanai, Naoto dan Takemichi berdiskusi tentang masalah ini, bahwa ada seseorang yang mencoba ingin memecah belah Toman. Maka perseteruan antara Toman dan Mobius harus dicegah agar Draken tidak akan tewas di masa lalu. Naoto dan Takemichi pun berjabat tangan untuk kembali ke masa lalu. Di masa lalu, Takemichi tiba-tiba bertemu dengan Akun. Takemichi pun terdiam dan mengingat di masa depan Akun akan mati karena meloncat dari atas gedung. Takemichi berkata kepada Akun agar Akun menjadi orang baik di masa depan. Setelah mereka bercanda gurau, tiba-tiba Takemichi berhenti dan berkata bahwa Takemichi ingin bertemu dengan Mikey. Takemichi pun meninggalkan Akun dan berlari ke tempat Mikey. Sesampainya di tempat Mikey, Takemichi langsung ditanyai oleh Mikey dan Draken, mengapa Takemichi datang ke sini. Lalu Takemichi mendekat dan berkata, bisakah perseteruan Toman dan Mobius dibatalkan? Takemichi juga berkata, ada seseorang yang ingin menjebat Toman. Mendengar itu, Pacin pun marah kepada Takemichi. Pacin menjambak dan melempar Takemichi sampai terpental jauh. Takemichi terus meyakinkan Mikey, dan Pacin yang semakin marah akhirnya menghajar Takemichi sampai puas. Mikey berkata bahwa Toman dan Mobius akan tetap melakukan tawuran. Mendengar Mikey berkata itu, Takemichi hanya diam saja. Setelah itu, Takemichi yang tidak putus asa tetap berkata, Toman akan hancur jika tetap melawan Mobius. Pacin yang akan menghajar Takemichi lagi
tiba-tiba ditahan oleh Draken. Draken berkata, "Mengapa kita tidak menyelidiki terlebih dahulu?" Mendengar itu, Mikey berkata kepada Draken, "Apakah Draken mengkhianati Toman?" Draken pun hanya terdiam. Di tengah-tengah percakapan mereka, tiba-tiba datanglah Uzanae, ketua dari Mobius. Takemichi pun seketika teringat bahwa Uzanae sangatlah berbeda di masa lalu. Uzanae berkata bahwa Uzanae 2 tahun lebih tua dari mereka. Jadi Uzanae harus dipanggil dengan sebutan Tuan. Pacin yang marah akhirnya menyerang Uzanae. Tidak disangka-sangka, Uzanae malah bisa mengalahkan Pacin dengan mudah. Uzanae berkata bahwa mereka hanyalah sekumpulan bocah SMP. Uzanae juga memanggil semua anak buahnya untuk datang ke sini. Mikey yang sangat santai pun berkata bahwa Uzanae memanglah orang yang licik seperti yang dibayangkan oleh Mikey sendiri. Uzanae pun membalas ucapan Mikey bahwa Uzanae tidak mendengar perkataan Mikey karena Mikey hanyalah anak SMP yang jebol. Takemichi yang sedari tadi diam dan mengingat perbedaan Uzanae di masa lalu dan di masa depan, akhirnya dihajar oleh Uzanae. Uzanae mengira bahwa Takemichi meremehkan dirinya. Takemichi yang dihajar oleh Uzanae, tiba-tiba Pacin menghentikan Uzanae dan berkata bahwa kau adalah lawanku. Paehan yang selaku wakil dari Pacin pun berkata kepada Takemichi bahwa Pacin termasuk pertarung tangguh di geng Toman. Mendengar itu, Takemichi hanya terdiam. Mikey juga berkata, "Diam dan lihatlah Pacin bertarung." Sedangkan di pertarungan, Pacin sendiri dihajar habis-habisan oleh Uzanae. Paehan dan Takemichi pun kaget melihat Pacin babak belur. Takemichi berkata kepada Mikey, bukannya itu kejam, bahkan pukulan Pacin tidak bisa mengenai Uzanae. Pacin belum menyerah, balas Mikey kepada Takemichi. Takemichi hanya diam mendengar Mikey berkata seperti itu. Pacin yang tidak mampu melanjutkan pertarungan akhirnya terjatuh. Tiba-tiba Mikey datang untuk menolong Pacin yang akan terjatuh. Uzanae pun sempat terkejut. Mikey berkata kepada Pacin bahwa kita belum kalah. Sontak anggota Mobius pun tertawa dan mengejek Mikey. "Apa yang kau bicarakan? Thomas sudah kalah." Mendengar itu, Mikey pun berjalan ke arah Uzanae. Tiba-tiba Mikey menendang Uzanae sampai terjatuh. Semua orang pun terkejut melihat Mikey mengalahkan Uzanae dan Draken. Uzanae pun mengambil pecahan botol lalu berlari ke arah Mikey. Draken yang menyadari itu langsung berteriak dan berlari untuk menyelamatkan Mikey. Apakah Draken akan mati tertusuk botol karena ingin menyelamatkan Mikey? Untuk mengetahuinya, cerita anime akan membahas di video selanjutnya. Well, jangan sampai ketinggalan ya guys, dan jangan lupa untuk dukung terus cerita anime. Oke guys, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.